Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahmadani dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah fenomena yang kerap kali muncul di ruang pendidikan kita, yaitu soal ketegangan antara sains dan agama. Kasus yang akan saya bahas kali ini terjadi di sebuah sekolah menengah di kota kecil, yang kemudian memunculkan kontroversi antara pengajaran teori evolusi dan narasi penciptaan dalam agama. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu bisa membantu kita memahami dan menilai konflik ini secara lebih jernih dan bijaksana? Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kita mulai dari sisi epistemologi, atau cara kita memperoleh pengetahuan. Sains dan agama berdiri di atas dua sumber pengetahuan yang berbeda. Sains menggunakan observasi, eksperimen, dan pembuktian logis. Sedangkan agama, khususnya dalam konteks ini, mengandalkan wahyu, iman, dan teks-teks suci. Teori evolusi adalah hasil dari penelitian ilmiah yang berlandaskan pada metode induktif atau mengumpulkan data dari alam, mengamati pola, lalu merumuskan teori. Sementara narasi penciptaan adalah bagian dari sistem keyakinan yang bersumber dari kitab suci. Dari sisi metodologi, kita melihat perbedaan pendekatan. Ilmu pengetahuan bergerak dari hipotesis yang diuji, diverifikasi, atau bahkan ditolak. Ia bersifat terbuka terhadap perubahan, sedangkan agama menggunakan pendekatan dogmatis, yakni kepercayaan terhadap suatu kebenaran yang dianggap mutlak dan tak berubah. Dalam ruang kelas, kedua pendekatan ini tidak harus dipertentangkan, asalkan kita bisa membedakan fungsi dan tujuan keduanya. Dalam sains menjawab bagaimana dunia bekerja, sedangkan agama menjawab mengapa kita ada. Maka seharusnya bukan soal memilih salah satu, melainkan memahami keduanya dalam ruang yang sesuai. Kita masuk ke aspek ontologi, atau hakikat realitas dan keberadaan. Kita dihadapkan pada dua cara memahami asal-usul kehidupan. Dalam sains, kehidupan adalah hasil evolusi panjang yang bisa dijelaskan melalui proses biologis. Dalam agama, kehidupan adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tujuan spiritual. Konflik muncul ketika dua cara pandang ini dipaksakan berada dalam satu ruang yang sama tanpa dialog. Padahal, hakikat realitas bisa dipandang sebagai sesuatu yang bersifat majemuk. Ada aspek material, tapi juga ada aspek spiritual. Dalam konteks ini, pengajaran evolusi tidak perlu dipahami sebagai ancaman terhadap iman, dan narasi agama tidak perlu dipaksakan masuk ke dalam kelas biologi sebagai teori ilmiah. Dan yang terakhir, kita bisa lihat dari sisi aksiologi atau nilai dan etika. Kita berbicara tentang tanggung jawab sosial dan moral dalam pendidikan. Tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang berpikir kritis, terbuka, sekaligus berakhlak. Maka pendekatan eksklusif yang hanya mengajarkan satu sisi bisa melahirkan intoleransi atau kebingungan. Dan guru memiliki tanggung jawab etis untuk memperkenalkan sains secara utuh, tanpa mencabut akar keyakinan siswa. Sementara itu, sistem pendidikan juga perlu memberikan ruang, misalnya dalam pelajaran agama atau etika, untuk membahas narasi penciptaan dari perspektif keimanan. Dengan begitu, siswa tidak hanya tahu apa yang ada, tapi juga mengapa itu bermakna. Lalu, seperti apa pendekatan yang lebih inklusif? Pertama, penting untuk membedakan antara pengajaran ilmiah dan penghormatan terhadap keyakinan. Teori evolusi tetap perlu diajarkan di kelas biologi,
karena itu bagian dari sains modern. Tapi dalam pelajaran agama atau pendidikan karakter, narasi penciptaan bisa dibahas untuk memperkaya pemahaman spiritual siswa. Kedua, guru harus dibekali kemampuan filsafat ilmu agar bisa menjembatani pemahaman ini, bukan untuk mencampur adukan, tapi untuk menempatkan keduanya pada ranahnya masing-masing. Dan filsafat ilmu mengajarkan kita untuk tidak kaku dalam berpikir, tapi juga tidak sembarangan dalam menilai. Dan di filsafat ilmu juga mengajak kita untuk melihat bahwa kebenaran itu bisa datang dari berbagai jalan. Misalnya dari akal, dari pengalaman, dan dari wahyu. Analisis yang ada dalam kasus ini adalah konflik antara sains dan agama dalam pendidikan bukan hal baru. Tapi jika kita mampu menggunakan filsafat ilmu sebagai alat refleksi, kita bisa menciptakan ruang belajar yang lebih manusiawi, yang mencerdaskan pikiran sekaligus menyuburkan jiwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus antara sains dan agama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.